Kalian pilih partai mana tahun 2029? Partai Anies Baswedan atau Partai Jokowi? Yuk kita simak video berikut. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur. Dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Hurra! Gajah! Hurra! Gajah! Keluar masuk kantor Kesbangpol, keluar masuk kantor Kanwil untuk perbaikan demi perbaikan, dan alhamdulillah kemarin tanggal 22 Juli 2026 kita melengkapi 38 surat keterangan terdaftar. 38 surat keterangan terdaftar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Telah kita sempurnakan ikhtiar ini untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, ini memang sangat kejutan sekali ya, dikarenakan Pak Jokowi bersafari politik ke NTT, ke Lampung, walaupun banyak masyarakat yang menyambut kehadiran Pak Jokowi, tetapi juga tidak bisa mendongkrak elektabilitas dari PSI sendiri. Bahkan hasil survei dari IPO itu sangat mengejutkan sekali, di mana Partai Anies Baswedan ya, Partai Gerakan Rakyat itu memperoleh 0,5% suara. Bayangkan PSI yang walaupun didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi, bahkan juga sudah mulai bersafari politik ke NTT, ke Lampung, dan bahkan pada Pilpres waktu lalu ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, bahkan didukung habis-habisan. Tetapi dari hasil survei yang terbaru hanya memperoleh 1,9%. Bayangkan, ini hampir tersalip setidaknya oleh Partai Anies Baswedan Gerakan Rakyat yang memperoleh 0,5%. Bayangkan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian menjelang Pilpres, bisa-bisa PSI itu suaranya malah tersalip oleh Partai Anies Baswedan. Apakah ini sebuah karma politik ya? Dikarenakan pada waktu lalu itu ada pemberitaan yang sangat masif sekali. Bahkan dari Pak Surya Paloh sendiri, Anies Baswedan itu dijegal maju menjadi calon presiden. Dan bahkan tidak hanya itu saja, pada waktu lalu juga ketika Anies Baswedan konon katanya sih akan dimajukan sebagai Cagup Jakarta, itu pun juga seolah-olah dijegal. Dikarenakan apa? PKS yang setia menemani Anies Baswedan tiba-tiba masuk koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Begitu juga Nasdem tiba-tiba masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, menjadi koalisi di pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Apakah ini termasuk karena politik dan akhirnya suara PSI itu tidak bisa naik walaupun sudah didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi yang sudah melakukan safari politik, bahkan hanya mendapatkan 1,9%. Nah, ini Gerakan Rakyat memperoleh 0,5%. Bayangkan, hampir tersalip loh. Kurang 1% lagi bisa-bisa menyalip PSI ya. Ya, padahal partai yang baru saja dideklarasikan waktu lalu ya, dideklarasikan. Dan bahkan juga baru didaftarkan di Kemenkumham, tiba-tiba sudah mendapatkan 0,5%, bahkan sudah menyalip Gelora dan bahkan Hanura. Bayangkan, Hanura 0,2%. Ini memang sangat sulit sekali memang ya, partai baru itu sangat sulit sekali. Yang paling bertahan ya PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Nasdem. Itu sudah memiliki basis suara yang ya, yang bisa dikatakan sudah bisa ditebak lah. Memang sangat wow sekali. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, reaksi Anies Baswedan soal isu dijegal maju Pilgub DKI. Pada waktu lalu juga ramai demikian ya. Ya, setelah gagal menjadi presiden pada waktu lalu, kalah dengan Pak Prabowo Gibran, dan inginnya sih ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu pun juga dijegal pada waktu lalu. Kalau kita lihat dari hasil survei itu juga dominan ya, nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. Tetapi yang cukup cerdas sekali, Ibu Megawati pada waktu lalu memilih nama Pak Pramono Anung. Kalau kita lihat pilihan politik dari Ibu Megawati sangat keren sekali loh. Kalau memilih nama Ahok dan juga Anies Baswedan, itu pasti serangannya sangat gampang sekali serangannya. Yaitu Anies Baswedan politik identitas, Ahok waduh pasti etnis dan lain sebagainya, akan semuanya diungkap lah setidaknya ya terkait serangan-serangan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan Ibu Megawati memilih nama Pak Pramono Anung. Ini sangat netral sekali. Akhirnya sampai saat ini Jakarta adem ayem. Menurut saya besok harus ada sosok lah yang setidaknya bisa menyatakan
menyatukan masyarakat Indonesia. Menurut saya nggak perlulah memilih Pak Prabowo, Gibran, intinya dari dinasti Pak Jokowi, dari dinasti Pak Prabowo misalkan, harus benar-benar fresh lah besok nama calon pemimpin di kemudian hari, benar-benar harus sosok yang benar-benar fresh. Ya seperti nama Pak Pramono Anung. Menurut saya ini ledakan yang sangat dahsyat sekali menurut saya, dan akhirnya terpilih dan satu putaran saja. Sangat keren kan? Sangat keren. Anies Baswedan buka suara merespon tudingan dirinya tengah didegal untuk maju di Pilgub DKI. Anies turut merespon isu yang menyebut PKS akan hengkang dan mendukung Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Ternyata beneran, bayangkan, PKS ternyata mundur dan mendukung Ridwan Kamil, dan akhirnya ada dari PKS juga menjadi calon wakil gubernur ya, mendampingi Ridwan Kamil. Bayangkan sampai segitunya politik ya. Anies memastikan hingga saat ini dukungan partai masih seperti pertama kali diterima. Isu yang muncul belakangan ini, kata dia, semua adalah spekulasi. Semua spekulasi. Sekarang ini tidak ada, belum ada yang berubah, sama Anies Baswedan kepada wartawan. Anies mengakui dinamika politik yang terjadi membuat banyak spekulasi, bahkan hingga komentar berkeliaran di ruang publik. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam, tegas Anies. Tetapi kan juga terjadi kejadian, yaitu PKS tiba-tiba mundur dan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Bayangkan. Nah, di sini bahkan dari Husnul Khotimah ya. Tapi faktanya yang dilakukan Jokowi, utang, ngibul, dan rakyat sudah. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik dan Gia. Ini sangat menarik teman-teman. 2029 tentu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena gini, 2029 tentunya ada partai-partai lama, ada juga partai-partai baru yang akan berkompetisi di 2029, baik sebagai peserta pemilu ya, maupun pendatang-pendatang baru, teman. Nah, yang menarik adalah Partai Anies Baswedan ya kan, Gerakan Rakyat ini akan mewarnai kontestasi baik Pilpres maupun pemilu tahun 2029. Dan kenapa ini menarik? Tentu karena adanya andil Anies dalam Gerakan Rakyat ya. Orang mengenal Gerakan Rakyat adalah partainya Anies Baswedan, teman. Dan ini pasti juga sudah menjadi rahasia umum ya kan. Nah, yang menarik adalah bagaimana di sisi lain ya, seperti PSI misalnya. PSI adalah partainya Jokowi ya, yang saat ini beliau juga semakin giat ya untuk berkampanye ya. Kalau kita lihat bagaimana polemik Jokowi dan Anies ini sudah semenjak tahun mungkin setelah beliau tidak lagi menjadi menteri ya, Menteri Pemuda dan Pendidikan di zamannya Pak Jokowi, teman-teman, alias dipecat. Dan di sanalah Anies membuat manuver-manuver yang sangat luar biasa ya kan. Dan kali ini bagaimana Anies Baswedan mempunyai kesempatan ya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui partai politik yang ia buat. Saat ini partai politiknya sedang berusaha memenuhi syarat ya. Dan yang menariknya adalah bagaimana Anies Baswedan ini ya, Gerakan Rakyat ini bisa saja head to head ya dengan PSI, teman-teman. Manakah partai PSI atau Gerakan Rakyat yang lolos ke parlemen 2024 ya. Memang PSI adalah partai yang sudah lama ya, sudah mengikuti kontestasi ya, mungkin 2-3 kali belakangan ini, teman-teman. Namun ya, Partai Anies ini baru saja ya, tapi bisa disandingkan dengan partai-partai besar. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Anies dan kawan-kawan, teman-teman, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi jangan heran kalau Anies ini bisa saja memenangkan kontestasi ya kan, karena akar rumput, karena saat ini bagaimana Gerakan Rakyat ya dikenal banyak masyarakat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.